Halo guys, nggak kerasa udah seminggu waktunya buat breakdown anime Solo Leveling Season 2 lagi nih. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung bahas anime Solo Leveling Season 2 episode 6. Let's go! Episode kali ini dibuka dengan Chae-in yang datang ke tempat penambang ingin masuk ke dalam gate. Ia merasa harus segera menemui Jinwoo karena Jinwoo sudah menunjukkan banyak kejanggalan. Chae-in mengingat bahwa Jinwoo membawa senjata di depan ruangan bos dungeon, lalu sekarang dia malah jadi pembawa barang di dungeon peringkat A. Bagaimanapun juga Chae-in penasaran dengan motif Jinwoo melakukan ini. Chae-in memberitahu ketua penambang bahwa ia akan masuk ke dalam gate. Chae-in menyadari bahwa ia ke sana tanpa membawa senjatanya. Ia lalu bertanya pada ketua penambang apakah ada senjata yang bisa ia pinjam. Ketua tersebut lalu memberikan kapak beliung. Chae-in terlihat kikuk dengan alat tersebut, lalu meminta apakah ada pedang atau tombak. Namun memang tidak ada senjata seperti itu di sana, yang ada hanya sekop dan juga palang. Chae-in pun langsung mengurungkan niatnya membawa beliung tersebut dan segera ingin masuk ke dalam gate. Namun ketua tersebut lalu menanyakan pada Chae-in apakah ia yakin masuk ke dalam dengan tangan kosong. Akhirnya Chae-in pun mengambil kapak tersebut lagi dan pergi dengan malu. Dari sini kita bisa lihat bahwa Chae-in memang hunter yang kuat namun kikuk terhadap orang lain. Sementara di dalam dungeon, party Son Ki-hoon sudah berhadapan dengan para pasukan Kargalgan. Secara jumlah mereka benar-benar kalah dibandingkan pasukan High Orc Kargalgan yang tampaknya menikmati kedatangan party ini. Salah satu hunter mengatakan dengan para monster High Orc sebanyak ini keluar, maka mereka bisa menghancurkan 1 atau 2 kota. Lalu melihat ada 4 monster High Orc yang berdiri di depan Kargalgan yang memang sepertinya adalah para ajudan Kargalgan yang memiliki aura yang kuat di antara para High Orc yang lainnya. Son Ki-hoon menatap Kargalgan dan bertekad akan mengalahkan bos dungeon tersebut. Kargalgan menanyakan apakah mereka takut padanya dan membuka topengnya. Saat membuka topengnya tersebut, aura mananya langsung terasa kuat dan langsung menciutkan nyali para hunter di depannya. Son Ki-hoon bertanya pada Kargalgan mengapa memanggil mereka ke markasnya. Kargalgan menjawab untuk hiburan. Ia dan pasukannya akan menyakiti bahkan menyantap manusia demi hiburan mereka. Mendengar hal itu membuat tekad party ini semakin menciut. Kargalgan lalu menyadari bahwa ada makhluk aneh yang menyelinap di antara para manusia tersebut. Dan pastinya yang ia maksud adalah Sung Jinwoo. Yang ia lihat hanya Jinwoo saja yang tidak gentar padanya. Son Ki-hoon lalu mencoba menyerang maju dan memerintahkan para anggota partinya juga ikut menyerang. Namun tidak ada satupun yang maju karena sudah ciut duluan. Son Ki-hoon pun maju sendiri. Kargalgan lalu menggunakan sihir perlindungan membuat Ki-hoon terpental. Kargalgan menyebut Ki-hoon bodoh karena ingin menyerangnya. Lalu menggunakan sihir anti gravitasi pada Ki-hoon membuat Ki-hoon terangkat. Kargalgan terlihat menyiksa Ki-hoon dengan sadis, beberapa kali mengangkat lalu membanting Son Ki-hoon. Sementara para anggota partinya hanya bisa melihat tanpa melakukan apa-apa. Son Ki-hoon secara mengejutkan lalu ditolong oleh Jinwoo. Jinwoo mengatakan pada Son Ki-hoon bahwa ini adalah dungeon para hunter dan ia seharusnya tidak ikut campur. Namun partinya kali ini sedang berada dalam bahaya. Jinwoo lalu meminta izin pada Son Ki-hoon apakah ia boleh mengalahkan semua para monster di ruangan ini. Sembari Jinwoo menunjukkan kekuatan awalnya dengan mengalahkan satu pasukan Kargalgan dengan cara yang sama seperti Kargalgan menyiksa Ki-hoon. Mendengar hal itu mau tidak mau Son Ki-hoon pun mengizinkan Jinwoo untuk membantunya. Kargalgan yang melihat Jinwoo melakukan hal yang sama menyuruh Jinwoo untuk tahu tempat. Kargalgan pun mengeluarkan aura terkuatnya. Jinwoo maju dan membenarkan ia juga baru pernah merasakan aura sekuat itu. Meskipun begitu, Jinwoo mengklaim kalau yang akan kalah adalah Kargalgan, sembari mengeluarkan para pasukan bayangannya dan disaksikan oleh para party Ki-hoon yang terkejut. Sementara di luar, para penambang dikejutkan dengan kedatangan Wo Jinchul yang merupakan ketua departemen pengawas hunter. Wo Jinchul penasaran dengan motif Jinwoo yang bekerja di penambang selama 2 hari. Ketua penambang lalu menghampiri Wo Jinchul dan Wo Jinchul langsung menanyakan keberadaan Jinwoo. Ketua penambang memberitahu bahwa Jinwoo ada di dalam gate sebagai pengganti pembawa barang. Ketua penambang lalu menanyakan ada apa sebenarnya. Wo Jinchul menjawab bahwa ia akan paham setelah melihat berita besok. Ketua penambang juga memberitahu Jinchul bahwa Chae-in sudah masuk duluan ke dalam gate. Saat Jinchul ingin mengkonfirmasi hal tersebut, Jinchul kaget dengan aura kuat yang keluar dari gate yang merupakan aura Kargalgan. Begitu juga dengan 2 asistennya. Aura Kargalgan sangat kuat sehingga tubuh mereka seperti dicabik-cabik. Wo Jinchul lalu menyuruh para asistennya untuk mengecek ulang gelombang mana gate tersebut. Sementara di dalam gate, Chae-in merasakan juga aura yang kuat dari Kargalgan. Ia melihat para mayat High Orc yang bergelimpangan dan bingung bagaimana party Ki-hoon bisa mengalahkan para High Orc tersebut. Namun ia harus bergegas menyusul mereka. Chae-in menyadari dengan aura mana yang sekuat ini, mereka pasti dalam bahaya besar. Sementara itu di dalam ruangan bos dungeon, Kargalgan terlihat meremehkan pasukan Jinwoo yang hanya seberapa ingin mengalahkan pasukannya yang begitu banyak. Jinwoo lalu menjawab jangan meremehkan para pasukannya dan mengeluarkan skill wilayah maharajanya yang ia dapat saat ia menyelesaikan level 70 di Istana Iblis dan merupakan skill khusus pekerjaannya sebagai necromancer. Dan semenjak masuk ke Istana Iblis, para pasukan bayangannya sudah menjadi lebih kuat.
Sementara para anggota Hunter yang lain terkesima dengan kekuatan Jinwoo. Kargalgan lalu memerintahkan pasukannya menyerang pasukan Jinwoo. Terjadilah clash di antara dua pasukan tersebut. Namun dengan mudah dikalahkan oleh Iron dan Igris, sembari dibantu juga oleh Jinwoo dengan kecepatannya sebagai assassin. Melihat Jinwoo unjuk kekuatan, salah satu Hunter mengaku ia seperti melihat wakil presiden guildnya yaitu Chae-in bertempur. Dan heran kenapa orang sekuat seperti Jinwoo malah menjadi pembawa barang. Jinwoo menilai bahwa pasukan biasa Kargalgan setara dengan Hunter peringkat B, dan untuk mengalahkan satu High Oak tersebut, pasukan bayangan Jinwoo harus hancur 4-5 kali dulu. Jinwoo mengatakan bahwa ia harus membantu mengalahkan pasukan Kargalgan yang berjumlah banyak ini agar bisa menghemat mananya. Kargalgan lalu mengeluarkan serangan api dan mengatakan pada Jinwoo untuk tidak sombong. Jinwoo menjawab bahwa Kargalganlah yang sombong duluan, dan Jinwoo lalu mengatakan bahwa pasukannya bisa bangkit berulang kali dan mengeluarkan kembali pasukannya. Kargalgan lalu mengeluarkan mantra perlindungannya seperti yang ia keluarkan saat diserang oleh Ki-hun tadi dan menimpa Jinwoo, namun Jinwoo bisa menghindar. Kargalgan mengeluarkan lagi mantra gravitasi dan juga anti gravitasi yang lagi-lagi bisa dihadapi oleh Jinwoo. Tujuan Kargalgan adalah menyerang Jinwoo sampai mananya habis sebanyak apapun itu. Kargalgan lalu mengeluarkan mantra kobaran api yang langsung melahap pasukan bayangan Jinwoo. Sementara party Ki-hun langsung menjauh dari arena pertempuran tersebut. Jinwoo membaca strategi Kargalgan yang mencegah Jinwoo mendekat dengan mananya yang besar dan juga menggunakan sihir jarak jauh. Sementara di luar gate, hasil menghitung ulang mana gate sudah keluar, dan hasilnya gate yang semulanya peringkat A sudah berubah menjadi peringkat S. Po Jinchul pun menyuruh asistennya untuk menghubungi Presiden Hunter Choi Jong-in, dan juga mereka akan masuk ke dalam gate untuk membantu unit penyerang. Balik lagi ke dalam dungeon, Kargalgan menyombongkan diri dengan mengatakan jumlah tentaranya lebih unggul daripada Jinwoo. Mana Jinwoo pun akan terlihat habis. Jinwoo lalu mengeluarkan botol ramuan racun dari inventorinya dan meminumnya sehingga ia bisa terus mengisi lagi mananya dan memanggil keluar pasukan High Oak Kargalgan yang sudah mati menjadi bayangan Jinwoo. Melihat hal ini, tentu saja Kargalgan sangat terkejut melihat bayangannya menjadi mayat hidup. Jinwoo juga mengatakan bahwa Kargalgan juga akan menjadi bayangannya. Tiba-tiba Kargalgan terdiam setelah melihat Jinwoo dan bergeming dan menyadari bahwa Jinwoo adalah seorang monark. Kargalgan lalu mengingat masa lalunya bahwa sejak ia membuka mata di tempat ini atau dungeon ini, perintah yang ia dapatkan hanya satu, yaitu memburu para manusia, dan ia menjalankan berita ini tanpa peduli alasannya. Ia tidak mengerti mengapa seorang monark seperti Jinwoo malah berpihak pada manusia. Terlepas dari itu, Kargalgan pun harus menghabisi Jinwoo sesuai perintah yang diberikan meskipun tahu Jinwoo adalah lawan yang kuat. Kargalgan lalu menyuruh para ajudannya menghabisi Jinwoo dan pasukannya yang sudah dijadikan mayat hidup oleh Jinwoo. Sementara di kantor Guild Hunter, terlihat Choi Jong-in bersama asistennya membahas gate yang dimasuki oleh party Ki-hun yang sudah berubah menjadi gate peringkat S. Dan jika terjadi dungeon break, maka kejadian di Pulau Jeju akan terulang. Asistennya sudah memanggil para hunter yang berperingkat A ke atas. Choi Jong-in lalu mengatakan untuk keadaan terburuk mereka harus meminta bantuan pada White Tiger Guild dan juga Shinigami Guild. Namun Choi Jong-in mengatakan ia akan berusaha hal itu tidak akan terjadi. Balik lagi ke dalam dungeon, pertarungan antara pasukan Kargalgan dan Jinwoo masih berlanjut. Igris dan Iron masih menunjukkan kekuatan mereka, begitu pula dengan tank. Kali ini giliran Jinwoo yang mengejek Kargalgan. Para hunter yang lain juga ingin membantu Jinwoo, namun diserang oleh Kargalgan menggunakan mantra sihirnya. Kali ini Kargalgan sendiri yang turun tangan untuk menghadapi Jinwoo. Kargalgan kemudian menyerang Jinwoo dengan mantranya, namun semua mental karena Jinwoo tahan pada racun dan juga kutukan. Jinwoo lalu mengeluarkan pasukan sihirnya dan Kargalgan mengeluarkan sihir perlindungan. Jinwoo lalu menggunakan bola ketamakan yang ia salurkan pada pasukan penyihirnya sehingga serangan pasukan penyihirnya menjadi lebih kuat dan akhirnya menghancurkan pelindung Kargalgan dan mengenai Kargalgan. Sementara Chae-in sudah tiba di ruangan bos dungeon dan terkejut dengan keadaan di dalam yang sangat chaos. Ia heran dengan jumlah tentara yang banyak di depannya. Libora kemudian memanggil Chae-in dan menanyakan kenapa ia di sini. Chae-in tidak menjawab dan malah menanyakan kondisi Song Ki-hun yang nampaknya sudah baik-baik saja. Chae-in menanyakan situasinya saat ini, namun para hunter pun bingung untuk menjelaskannya. Kargalgan marah lalu mengeluarkan semua mantranya dan mengubah dirinya menjadi Titan. Melihat wujud Kargalgan, Jinwoo mengatakan bahwa ia punya trauma terhadap Titan. Tentu saja maksud Jinwoo dengan Titan ini adalah raksasa dengan senyum nyengirnya yang ia temui di Double Dungeon dulu. Kargalgan kembali menyerang Jinwoo dengan serangan api yang sekarang skala serangannya menyebar dan mengenai pasukan Jinwoo. Jinwoo kemudian menyerang Kargalgan dengan daggernya dan mengenai mata Kargalgan. Jinwoo memberitahu Kargalgan bahwa semakin Kargalgan besar maka semakin mudah untuk diincar. Penyihir seperti Kargalgan mustahil bisa melindungi diri dari serangan tipe assassin tanpa pengawal. Kargalgan kembali menyerang Jinwoo dengan sihir apinya. Jinwoo menyerang menggunakan daggernya namun tidak mempan. Jinwoo lalu meraih rantai lalu melempar pada tangan Kargalgan dan mengikatnya dengan rantai tersebut dan menjatuhkan Kargalgan.
Dari kejauhan Wo Jinchul melihat hal itu dan tertegun dengan kekuatan Jinwoo. Chae-in menghampiri Wo Jinchul. Jinchul kemudian mengatakan pada Chae-in karena ia merasakan aura mana yang kuat, itulah mengapa ia datang untuk membantu. Namun sepertinya tidak perlu lagi untuk membantu sembari melihat Jinwoo. Chae-in menyadari bahwa departemen pengawas ada di sini dan juga melihat Jinwoo yang memang kelasnya sudah hunter kelas atas dan bisa menggunakan sihir pemanggilan. Chae-in makin terpana dengan kekuatan Jinwoo. Chae-in lalu menanyakan pada Wo Jinchul siapa Jinwoo sebenarnya karena Jinchul pasti mengenalnya. Jinchul kemudian mengatakan pada Chae-in bahwa ia masih sedikit mengenal Jinwoo. Jinwoo kembali menghadapi Kargalgan yang sudah sekarat. Jinwoo mengatakan bagi penyihir kehilangan pengawal berarti kekalahan. Kargalgan masih sombong dan kembali menyerang, namun kali ini Kargalgan berhasil dihabisi oleh para bayangan ajudannya sendiri. Jinwoo berhasil mengalahkan Kargalgan, levelnya meningkat. Namun ia tidak mengambil item dari Kargalgan, hanya mengekstraksi bayangannya. Jinwoo lalu membangkitkan kembali Kargalgan yang membuat Jinchul dan Chae-in yang melihatnya kaget. Kargalgan yang sudah menjadi bayangan langsung tunduk pada Jinwoo dan terlihat lebih kalem ketimbang yang tadi. Level Kargalgan adalah level 1 kesatria elit dan Jinwoo dapat memberikan nama sesuai perintah sistemnya. Jinwoo lupa nama Kargalgan tadi, lalu Jinwoo memberi nama pada Kargalgan. Di animenya nama Kargalgan adalah Kiba. Namun kita ambil di manhwanya saja ya. Kargalgan pun mendapatkan nama baru yaitu Tusk. Kargalgan resmi menjadi salah satu dari pasukan bayangan Jinwoo dengan nama Tusk. Jinwoo melihat level Tusk dan baru pertama melihat level bayangan seperti ini, gelar yang pantas untuk bos dungeon gate peringkat A. Dan Jinwoo juga merasa beruntung mendapatkan pasukan High Orc. Jinwoo tersadar begitu Wo Jinchul memanggilnya. Jinwoo kaget karena melihat Wo Jinchul karena terlalu asik dengan pertempurannya sehingga tidak menyadari keadaan sekitarnya. Para hunter menanyakan apa yang terjadi tadi. Jinwoo bingung menjawabnya. Jinchul dan asistennya lalu maju di depan Jinwoo dan mengatakan bahwa mereka adalah pengawas serikat hunter. Segala informasi mengenai Jinwoo adalah informasi rahasia. Jinchul mengatakan untuk merahasiakan hal ini. Asisten Jinchul lalu mengatakan akan mengantar Jinwoo pergi keluar untuk menghindari hal-hal yang repot. Jinchul lalu mengatakan pada party Son Ki-hun bahwa Jinwoo baru saja menunjukkan kemampuan hunter kelas S di hadapan mereka semua dan memohon kerjasama mereka untuk tidak heboh dengan hal ini. Saat Jinchul ingin keluar bersama Jinwoo, Son Ki-hun tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Jinwoo karena sudah menyelamatkan mereka dan tidak akan bertanya mengenai motif sesungguhnya dari perbuatan Jinwoo. Jinwoo pun lalu mengembalikan buku wasiat Han Semi karena ya memang gak jadi mati. Jinwoo pun keluar bersama Jinchul. Chae-in terlihat ingin bicara dengan Jinwoo, namun Libora menginterupsi dengan bilang mengapa Chae-in membawa kapak beliung. Chae-in tiba-tiba tersipu malu dan mengatakan apa ia seperti orang aneh dengan kapak beliung ini. Libora kemudian menjawab terlihat aneh oleh siapa? Chae-in menjawab bukan siapa-siapa. Chae-in pasti malu nih karena sudah dilihat oleh Jinwoo dengan penampilan yang menurut Chae-in agak banget di depan kerasnya. Keesokan harinya di kantor Guild Hunter, Son Ki-hun menghadap Choi Jong-in dan mengaku lega melihat mereka semua kembali dengan selamat. Choi Jong-in mengatakan bahwa Jinwoo sudah menyelamatkan guild mereka dan juga dengan Guild White Hunter beberapa hari yang lalu. Bisa memanggil pasukan dalam jumlah banyak, kecepatan setara tipe assassin ditambah dengan kekuatan mengendalikan monster yang sudah mati, masih sulit untuk dipercaya. Choi Jong-in lalu menanyakan pada Song Ki-hun siapa yang lebih kuat, apakah ia atau Song Jinwoo. Song Ki-hun menjawab dengan sungkan bahwa dalam setiap raid para hunter berbagi kekuatan untuk saling melengkapi di lini masing-masing. Hal itu adalah hal yang biasa. Song Ki-hun lalu bertanya pada Choi Jong-in apakah ia bisa menyelesaikan dungeon peringkat A yang sulit seorang diri. Choi Jong-in menjawab itu mustahil dan mengatakan ia merasa sangat malu dengan gelarnya sendiri yaitu senjata pamungkas umat manusia. Jadi di sini Choi Jong-in itu sadar bahwa Jinwoo lebih kuat darinya setelah mendengar jawaban Song Ki-hun yang mengisyaratkan bahwa Jinwoo mampu menyelesaikan dungeon sendirian tanpa dibantu siapapun. Dan Song Ki-hun sepertinya di sini mengisyaratkan agar merekrut Jinwoo masuk ke guild mereka, yang dijawab oleh Choi Jong-in bahwa ia akan mengusahakannya. Di tempat lain di sebuah kafe, Jinwoo bertemu dengan Jinwoo. Jinwoo bertanya bagaimana dengan guild master untuk guild perusahaan mereka. Jinwoo pun berkata ingin mendiskusikan hal ini dengan Jinwoo. Jadi nanti Jinwoo ini akan mengatakan keinginannya untuk merekrut Jinwoo ke guild perusahaan mereka. Di bangunan serikat hunter, para wartawan sepertinya sedang berkumpul dan menantikan kedatangan seseorang. Ia adalah Lee Min Sung. Seperti yang kita lihat di kertas ini, ia adalah seorang aktor yang berhasil membangkitkan kekuatan hunternya. Episode ini pun bersambung dengan kedatangan orang baru. Siapa dia sebenarnya bakal di-reveal di episode mendatang ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan di subscribe, like, komen, dan share ya guys. See you next video, bye.